selamat tahun baru 2023. Semoga sukses selalu, sehat selalu, damai selalu, ayam, tentrem, dan bahagia. Tahun 2023 di dalam naungan Sio Kelinci Air. Sio Kelinci ini orangnya sangat memiliki pesona yang luar biasa, sehingga banyak orang tertarik pada Sio Kelinci ini. Makanya di dalam simbol Playboy itu memakai simbol kelinci. Nah, karena kelinci itu memang memiliki daya tarik yang luar biasa. Dan kelinci ini orangnya suka berspiritual, suka dengan keagamaan. Tapi kelinci ini tidak mau berkomitmen, susah diajak untuk berkomitmen, susah untuk bisa berjanji dan lain sebagainya. Yang intinya dia ingin semacam kebebasan di dalam hidupnya, tidak terkekang dan tidak terlalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan Sio Kelinci ini orangnya cinta berdamaian. Jika ada masalah dia lebih baik menghindar. Makanya di tahun 2023 ini, di tahun besok, ada kemungkinan perdamaian semakin lebih ayem tentrem, tapi ini juga tergantung dari kondisi lingkungannya. Tidak bisa dikebiak uya ketika Sio Kelinci tahun 2023 semuanya akan cinta damai. Tidak seperti itu ya. Dilihat juga kondisinya, apalagi di Indonesia tahun 2024 adalah pemilu. Pastinya tahun 2023 akan ada ketegangan di dunia perpolitikan. Makanya di sini mari kita nanti lihat semuanya satu persatu. Kemarin saat saya pergi ke Wonosobo di Telaga Warna, di situ kan banyak gua-gua. Kemudian saya coba bermeditasi di Gua Semar. Di situ saya dapat penglihatan adanya gunung meletus, teman-teman, juga adanya air bah dari gunung ke bawahnya. Jadi yang banjir ini dari gunung ini sudah banjir ke lereng-lereng, menerjang orang-orang di pemukiman di lereng gunung tersebut. Itu penglihatan saat saya bermeditasi di Gua Eyang Semar di Telaga Warna. Nah, bagaimanakah dengan prediksi tarot nanti? Mari kita gali di sini ya. Saya tidak memaksakan kalian untuk percaya karena di sini prediksi itu masih memperkirakan, mengintip dari sesuatu yang masih samar-samar. Pastinya nanti ada yang tepat dan ada yang tidak, karena mengintip itu tidak semudah yang kalian bayangkan, teman-teman. Kadang-kadang kartunya tepat, kitanya yang ngartikan agak melenceng, itu juga bisa saja terjadi. Yang pertama ini untuk kondisi alam di negara Indonesia, bagaimanakah? Apalagi dari badan apa ya yang gempa bumi itu ya, mengatakan kalau akan terjadi gempa bumi yang bisa berpotensi tsunami. Bagaimanakah hal ini di dalam kartu tarot? Apakah nanti bisa muncul? Mari kita ungkap di sini. Saya menggunakan kartu ini ya. Yang pertama ini untuk potensi gempa bumi di negara Indonesia tahun 2023. Untuk gempa bumi bagaimanakah? Berkabut, purifikasi, pemurnian, Earth Magic. Jadi ada kayak dewa penyelamat ya. Jadi untuk potensi gempa memang ada karena di sini ada matahari yang berkabut. Jadi ada bencana-bencana yang akan terjadi di tahun 2023 terkait dengan gempa bumi. Di sini bisa dikatakan semacam pemurnian atau apa ya, yang namanya lempeng itu kan kalau ada gerakan pasti akan ada perubahan. Dan di sini juga ada Earth Magic yang artinya semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik nantinya. Jadi bisa dilalui dengan baik sekalipun ada bencana-bencana. Ini untuk gempa bumi ya. Selanjutnya akan saya prediksi dengan kartu yang ini. Untuk gempa bumi ini seperti apakah kondisinya? Separah apakah kondisinya di tahun 2023?
Saya ada penglihatan saat mengojok, tapi nanti saja saya ungkapkan. Saya ambil dulu separah apakah gempa bumi di tahun 2023. Potensi di air. Ada 3 kartu teman-teman melambangkan air. Ya, ini simbol raja bawa jangkir air, ratu bawa jangkir air, orang berperahu di air. Terus penglihatan saya tadi juga masalah di air. Imbas dari lempengan yang ada di pantai selatan itu dan ada di beberapa di Sumatera, Jawa, Bali, NTT, Lombok, kemudian di Sulawesi dan sebagainya. Imbas dari di dalam lingkaran api negara Indonesia tersebut. Nah, di sini bencana itu terjadi. Nah, bencana itu parahnya di sini di titik pusat bencana di laut, yang pada akhirnya bisa memicu adanya mungkin tsunami, mungkin juga gelombang besar untuk pesisir di daerahnya. Makanya di sini ada simbol orang yang menjauhi, naik perahu. Naik perahu, dan di sini ada simbol raja dan ratu, teman-teman. Sebuah kekuatan, sebuah yang namanya raja dan ratu kan kedudukannya tinggi. Yang bisa saya artikan gempanya ini juga lumayan tinggi skala Richternya, dan gelombangnya juga bisa tinggi. Nah, makanya di sini kita harus hati-hatilah, mawas diri, terutama yang berada di pesisir pantai. Apalagi yang punya histori pernah terjadi gempa, itu harus hati-hati banget. Cuman di sini yang ada ini yang terlihat banyak ini masalah di airnya. Gempa yang titik pusatnya di lautan, yang pada akhirnya ada orang yang mengungsi ini. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk gempa. Waspadai gempa. Saya nggak mau nyebutkan di daerah mana itu. Untuk elemen api, ini tadi kan elemen air. Jadi elemen air ini sekarang ini kan siu air. Jadi juga harus hati-hati. Sudah siu air, gempa buminya juga di air. Jadi harus waspada ya teman-teman. Selanjutnya untuk gunung. Dalam penglihatan saya saat meditasi di gunung, di gua yang Semar tadi, ada gunung yang meletus. Bagaimanakah dengan prediksi ini? Gunung meletus, wake up call, tsunami, celebration merayakan, sinergi. Selanjutnya, separah apakah gunung itu? Gunung meletus, separah apakah? Parah teman-teman. Di kartu ini ada simbol tsunami untuk gunung meletus. Jadi gunung yang kayaknya tenang-tenang saja pada akhirnya bisa meletus juga. Tapi gunung ini kalau dari prediksi ini kayaknya sudah dipantau dan sudah diketahui jika akan meletus. Tapi di sini teman-teman juga harus diwaspadai ya, karena dipantau juga akan meletus. Tentunya tergantung juga dari lingkungan sekitarnya, apakah mereka manut ketika disuruh untuk mengungsi, ataukah sudah ada jalan untuk laharnya dan lain sebagainya. Karena di sini ada semacam aliran sungai. Jadi setelah diketahui gunung itu akan meletus, tentunya sudah harus dipikirkan lahar ini nantinya jalannya kemana. Kalau dari prediksi ini, gunung ini sudah terpantau jika akan meletus. Anginnya kenceng di sini ya, jadi agak bising. Seperti itu ya teman-teman, makanya di sini juga harus hati-hati karena di sini ada potensi gunung meletus, tapi gunung ini sudah terpantau
dan tetap hati-hati tentunya. Ini untuk gunung meletus. Gempa sudah, gunung meletus sudah. Kalau banjir sudah nggak usah saya prediksi ya, pasti ada saja nanti yang namanya banjir di musim hujan. Yang intinya juga harus hati-hati, sudah harus membenahi aliran sungai dan lain sebagainya. Selanjutnya akan saya prediksi tentang kondisi keamanan negara Indonesia. Kondisi keamanan negara Indonesia di tahun 2023. Kondisi keamanan Indonesia tahun 2023. Refleksi. Karma keluar. Santuari perlindungan. Untuk di kartu ini bagaimanakah tentang kondisi perpolitikan negara Indonesia? The Moon. Ada misteri, ada sesuatu yang dikhawatirkan. Akhir dari sebuah dunia atau membuka lembaran baru. Ada ratu bawa tongkat. Ada sesuatu yang terpendam. Hati-hati teman-teman. Ada semacam pengorbanan. Apakah ini? Tadi saya ada penglihatan sih. Seperti ini ya, untuk kondisi politik keamanan di negara Indonesia. Mungkin ini dampak dari tahun 2024 adalah pemilu, kondisi suasananya agak memanas. Ada simbol karma di sini. Ibaratnya ada yang ingin menuntut balas seperti itu. Apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu tuai. Namun di sini dari orang-orang ini kayaknya masih dalam perlindungan, masih diam-diam. Masih dalam sembunyi-sembunyi di dalam gerakannya. Bisa jadi seperti ini teman-teman. Kalau beberapa tahun ini kan agaknya teror di Indonesia agak mengalami penurunan. Tapi di tahun 2023 ini agak ada kondisi-kondisi yang kurang bagus. Ada semacam orang yang berkorban. Setelah diam-diam, di sini ada orang diam-diam menunggu waktu sambil lihat jam ya. Ada orang diam-diam tidak mengungkapkan sesuatu, tiba-tiba orang ini melakukan pengorbanan. Apakah ini terkait dengan adanya teroris yang melakukan bom bunuh diri? Mari kita gali lagi di sini. Kartunya kurang bagus di sini ya teman-teman, karena ada kekhawatiran dan ini merupakan karma yang harus dijalani, diterima terkait dengan apa yang sudah terjadi. Untuk politik di negara Indonesia, ini untuk to the point, untuk teroris ya. Bagaimanakah perkembangannya? Power. Ada kreasi-kreasi. Ada Saman Healing Wisdom yang terpelihara. Jadi seperti ini teman-teman, tahun 2023 memang kondisinya kurang aman untuk negara Indonesia terkait dengan situasi menjelang pemilu di tahun 2024. Pasti banyak partai yang sudah mendahului untuk kampanye di media sosial dan lain sebagainya, yang jelekin ini, yang jelekin itu, yang memuji ini, yang memuji itu, yang pada akhirnya membuat situasi menjadi panas. Nah, apalagi di sini ada kondisi-kondisi di mana keamanan juga kurang bagus terkait dengan teror. Nah, teror ini macam-macam ya, bisa teror karena jaringan-jaringan yang seperti itu, bisa juga teror dari perpolitikan. Di sini ada power, petir menyambar. Petir menyambar ini nggak bagus banget, Ada kaitannya dengan menunggu momen yang tepat ini. Setelah dipendam lama, menyusun kekuatan, menunggu momen yang tepat untuk diledakkan seperti itu.
Dan itu merupakan kreasi yang sudah terawat, terpelihara, yang mungkin jaringannya juga sudah mulai menguat dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dieksekusilah di tahun 2023. Ini harus hati-hati untuk politik dan keamanan ya, ada potensi adanya sesuatu yang mendadak, power meledak diar seperti itu. Dan di sini ada pengorbanan, apakah ini merupakan bom bunuh diri atau serangan bunuh diri, itu bisa saja terjadi. Tapi di sini masih prediksi, bisa percaya boleh tidak. Boleh percaya, boleh tidak ya, karena saya juga manusia biasa. Kadang-kadang saya dalam menafsirkan juga agak ada melesetnya sedikit-sedikit. Selanjutnya, ini untuk sosial politik. Kemudian untuk perekonomian di tahun 2023 seperti apakah? Sebentar, kartunya ini saya sesuaikan dulu. Untuk perekonomian di tahun 2023, yang konon kabarnya kena dampak dari resesi dunia. Bagaimanakah perekonomian di negara Indonesia di tahun 2023? Bukan power, passion, semangat. Ada api di sini. Sinergi, harmoni, sudah sinergi, harmoni. Jadi teman-teman, mungkin di negara lain ada dampak resesi, tapi di negara Indonesia mungkin dampaknya terasa tapi nggak begitu dalam. Puji syukur, alhamdulillah ya. Jadi semangatlah untuk berusaha agar bisa lebih meningkat lagi di taraf hidup tentang perekonomian negara Indonesia. Ada sinergi, bersatu, sesuai, kesamaan seperti itu, dan di sini juga ada harmoni. Jadi selaras ya teman-teman. Jadi untuk perekonomian bisa dikatakan mungkin kena dampaknya, tapi dampak itu tidak sebegitu berat seperti di negara-negara lain. Selanjutnya akan kita lihat lebih detail lagi untuk perekonomian negara Indonesia di tahun 2023. Tantangan yang bisa ditaklukkan, ada balance di sini, tadi ada harmoni, sinergi, di sini juga ada balance ya. Selanjutnya perekonomian negara Indonesia, tapi juga ada kelesuan, dampak dari resesi dunia juga terasa di sini. Ada kerjasama, kemitraan, ini yang kurang bagus, ada ego di sini ya. Jadi teman-teman, untuk perekonomian memang ada yang dirasa dampak dari resesi global. Walaupun di negara Indonesia mungkin dampaknya tidak seberat yang dirasakan di negara lain, tapi nggak bisa dipungkiri di sini nanti ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kebijakan-kebijakan ini tentunya untuk bisa menyelamatkan perekonomian negara Indonesia atau meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga tidak terlalu berdampak adanya resesi tersebut. Dan keputusan-keputusan ini tentunya begitu kurang membuat masyarakat berkenan. Nah, tapi yang namanya keputusan ini untuk melindungi perekonomian secara menyeluruh di negara Indonesia. Mungkin ada yang nggak berkenan dan lain sebagainya. Tentunya hal ini juga harus bisa bersabar karena yang menghadapi resesi bukan negara Indonesia. Indonesia ini hanya terkena dampaknya saja. Karena di negara Indonesia masih ada pertumbuhan ekonomi, jadi terkena dampaknya saja. Namun di sini teman-teman, dengan adanya keputusan-keputusan dari pemerintahan, ada sebagian dari masyarakat yang kurang menyukai. Disinilah ego yang bekerja. Mungkin pada akhirnya terjadi demo dan lain sebagainya, menuntut ini, menuntut itu dan lain sebagainya. Padahal keputusan dari pemerintah ini adalah untuk kepentingan bersama. Yang namanya keputusan ini tidak bisa membahagiakan semua pihak ya. Apalagi di negara Indonesia ini berpulau-pulau yang memiliki taraf hidup yang berbeda-beda, tentunya
akan menemui kesulitan ketika menentukan keputusan-keputusan yang sebaik-baiknya. Makanya di sini ada ego nantinya ketika keputusan itu diketok palu. Ada yang kayak bersuara, menentang dan lain sebagainya. Namun di sini bisa dikatakan negara Indonesia bisa ada pertumbuhan ekonomi walaupun dampak dari resesi itu juga akan terasa. Seperti itu untuk perekonomian. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.